Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-7. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Dan tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah doa meminta pertolongan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud sebagai hamba Allah, sebagai sahabat Allah, sebagai pribadi yang takut akan Allah. Tetapi Daud pun pernah mengalami yang namanya kesesakan, kemiskinan, kesulitan di dalam kehidupan Daud. Dan hal ini juga harus kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi pergumulan, permasalahan kehidupan, kita sedang mengalami kesesakan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi kita belajar seperti tokoh Daud, ketika ada dalam situasi sulit, dia memanjatkan doanya kepada Tuhan. Dan yang menjadi perenungan kita hari ini adalah doa, di dalam doa meminta pertolongan. Yang pertama adalah, mari ketika kita ada dalam pergumulan dan kesesakan, mari kita berseru kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan orang lain, tetapi kita berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bawa pergumulan permasalahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah kita minta kemurahan hati Tuhan Yesus Kristus dengan masalah yang sedang kita hadapi. Kita ketuk hati Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan Yesus berbelas kasih dan bermurah hati kepada kita, sehingga kesesakan yang kita alami itu berlalu di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, ketika kita memanjatkan doa meminta pertolongan kepada Tuhan, kita bertobat terlebih dahulu, kita meminta ampun terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Mungkin secara langsung atau tidak langsung, atau secara sengaja atau tidak sengaja. Mungkin melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran kepada Tuhan Yesus. Tetapi biarlah kita senantiasa sadar bahwa kita sering melakukan kesalahan dan pelanggaran, dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita minta ampun dan kita bertobat dari semua kesalahan dan pelanggaran kita. Yang keempat adalah, saudara, ketika kita menaikkan doa meminta pertolongan kepada Tuhan, kita juga meminta kepada Tuhan untuk senantiasa memimpin jalan-jalan kita. Kita meminta Tuhan supaya Tuhan mengarahkan jalan-jalan yang harus kita lewati. Dan kita minta kepada Tuhan supaya hati kita tetap menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan, yaitu pribadi yang menjauhi kejahatan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, berikutnya yang harus kita renungkan ketika kita meminta jawaban doa kepada Tuhan Yesus adalah kita juga tetap bersyukur ketika Tuhan izinkan masalah kesesakan itu melanda kehidupan kita atau keluarga kita. Maaf, saudara. Dan yang berikutnya adalah kita juga minta kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu menghadapi ujian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Supaya kita mampu menghadapi kesesakan, tantangan kehidupan yang sedang kita hadapi. Dan percayalah bahwa Tuhan mendengar doa-doa yang saudara naikkan. Ketika saudara percaya kalau Tuhan mampu mendengar
Tuhan sanggup menolong apa yang menjadi kesesakan, apa yang menjadi pergumulan, permasalahan kehidupan saudara. Yang terpenting adalah ketika saudara dalam kesesakan tetap berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Minta belas kasih dan kemurahan Tuhan atas pergumulan permasalahan yang saudara hadapi. Saudara minta ampun di hadapan Tuhan. Saudara minta pimpinan Tuhan di sepanjang kehidupan saudara, sehingga saudara menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dalam situasi sulit, saudara tetap memuliakan Tuhan dan tetap bersyukur, dan saudara tetap meminta kekuatan daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya apa yang sedang saudara hadapi saat ini, tantangan kesulitan kehidupan, ketika saudara membawanya ke hadapan Tuhan Yesus Kristus, Dia mendengar, Dia melihat, Dia mengetahui, dan Tuhan menyediakan pertolongan kepada setiap anak-anak Tuhan yang percaya, yang mengandalkan, yang berseru, dan hanya memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya apa yang menjadi pergumulan Daud ketika dia sedang mengalami pergumulan permasalahan kehidupan, ini juga kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Masalah boleh kita hadapi, tetapi kita memiliki keyakinan kita tidak ditinggalkan sendiri, tetapi kita disertai dengan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan yang bermurah hati itu akan melepaskan setiap kesesakan yang saudara hadapi. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan permasalahan saudara saat ini, tetapi Tuhan Yesus Allah yang mengetahui, dan saya akan berdoa kepada Tuhan Yesus untuk saudara-saudari sekalian, dan imani dan yakini dan percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyelesaikan kesesakan yang saudara hadapi. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingin menyerahkan setiap pendengar-pendengar firman-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi kesesakan setiap umat-Mu Tuhan, hamba memohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Lepaskanlah Tuhan pertolongan-Mu untuk setiap anak-anak Tuhan, sehingga permasalahan pergumulannya itu bisa mendapatkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelepasan terjadi. Tuhan akan memberkati saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari sekalian akan begitu bangganya karena doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus menolong kehidupan saudara. Terima kasih Bapa, Engkau menolong setiap pendengar-pendengar firman-Mu yang sedang mengalami pergumulan permasalahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan jawaban doa, dan Engkau telah memberikan belas kasih-Mu kepada setiap pendengar-pendengar firman-Mu. Dan kiranya setiap pendengar-pendengar firman-Mu, Tuhan Yesus, mereka boleh bersaksi, mereka boleh menceritakan betapa hebat dan dahsyatnya Engkau Tuhan Yesus, berdasarkan pengalaman pribadinya. Ketika dia berseru kepadamu, maka Tuhan mendengar, maka Tuhan Yesus Engkau yang menolong daripada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.